rumah tangga banyak kerjaannya, selalu sama setiap harinya. Jangan pernah iri dengan rekan kerja, karena rezekimu tak akan tertukar dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa, di video kali ini aku akan share lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku mau ngapain aja, kalian tonton videoku sampai selesai dan jangan di skip ya. Hari ini aku mau share kegiatan aku di siang menjelang sore hari. Jadi di sini tuh seperti biasa ya teman-teman, aku itu mau panaskan air minum dulu atau mau rebus air minum dulu. Banyak banget yang salfok dengan tungku ala kadarku ini. Ya memang seperti ini ya teman-teman. Tungku yang aku bikin 3 lubang kayak gini, yang dibuatnya itu juga dari batu aja. Ada sih yang jual tungkunya itu yang udah jadi dari besi gitu ya. Cuman menurutku berasa lebih enak aja kayak gini, berasa lebih kokoh. Toh kalau ada yang gratisan buat apa beli ya enggak? Nah, dilanjut nih teman-teman, di sini juga aku itu mau cuci piring. Jadi di sini tuh cucian piring aku itu agak rada-rada banyak ya. Dan seperti biasalah ya teman-teman, kalau misalnya aku nyuci piring ya lesehan kayak gini. Oh iya, maaf, ini tuh bukan kegiatan di siang menjelang sore hari ya, tapi di pagi menjelang siang hari. Ini tuh udah sekitar jam 9 apa jam 10-an gitu ya teman-teman. Maaf tadi itu agak-agak grogi gitu ya, agak-agak lupa. Karena kadang kayak gitu ya, kalau misalnya ada 2 atau 3 stok video, itu tuh agak jadi rada-rada lupa. Nah, aku ulangi ya, ini adalah kegiatan aku di pagi menjelang siang hari. Di sini aku tuh mau lanjut aja buat nyuciin piring ya. Siapa nih yang punya tumpukan cucian piring juga? Ayo teman-teman, aku temenin kalian nyuci piring. Karena aku itu ya sebenarnya kalau pas lagi nyuci piring kayak gini itu tuh sering banget loh dengerin videonya kalian. Biasanya sambil muterin videonya teman-teman gitu ya. Jadi berasa enak gitu teman-teman kalau misalnya dengerin suara teman-teman gitu. Biasanya volumenya itu aku fullkan gitu. Jadi bisa sambil dengerin omelannya teman-teman di video. Auto tambah semangat deh akunya ya. Dan ini tuh cucian piring aku itu cucian piring kemarin sore sekalian ya teman-teman. Kemarin sore itu aku tidak menyuci piring. Jadi ini tuh sebenarnya kayak lanjutan dari video food prep aku itu ya. Ini tuh udah selesai aku food prep gitu kan sore hari gitu ya teman-teman. Otomatis aku tuh nggak sempat buat nyuci piring. Jadi ini tuh keesokan harinya otomatis numpuk lah cucian piring aku ya. Dan kalian bisa lihat lah teman-teman ya, udah kayak orang kendurian aja. Padahal aku sama Pak suami di rumah yang paling jelas makan itu cuman berdua. Ya kalau si baby twin itu anggap aja setengahnya gitu ya. Aku akan segera buat video Q&A ya teman-teman. Doain semoga segera ada waktunya buat bikin video Q&A. Karena kalau mau buat video kayak gitu aku harus nungguin si baby twin aku itu agak rada tenang-tenang gitu ya, baru aku bisa bikin. Dan untuk kalian yang udah ngirim-ngirim pertanyaan ke aku, baik di status aku di tab komunitas ataupun di video-video aku, insya Allah udah aku catatin ya. Dan nanti bakal aku jawabin satu-satu di Q&A aku. Ada yang nanya juga asal dari mana segala macam, insya Allah bakal aku jawab ya teman-teman. Kalian tungguin ya video Q&A dari aku. Maafkan diriku ya teman-teman jika agak rada-rada belibet aku ngomongnya ini ya. Ini tuh efek aku tuh kurang agak sedikit konsentrasi karena tadi itu tuh aku tuh direwelin sama baby twin. Jadi kepala aku itu agak rada-rada pusing ya. Kalau udah keseringan direwelin sama si twin ya kadang kayak gitu ya teman-teman. Jadi agak-agak kurang konsentrasi gitu. Ya walaupun posisinya ketika aku udah bingin itu posisinya si baby twin itu udah tidur. Cuman masih kebayang-bayang gitu ya pusingnya pas aku tadi direwelin sama mereka. Jadi agak rada-rada error gitu ya. Oke deh, daripada ngomongin error, di sini aja lanjut kita ke aktivitas aku yang berikutnya. Di sini tuh aku mau masak ya teman-teman, dan kali ini tuh aku mau masak menu yang super simple lagi. Seperti biasalah ya, menu aku tuh nggak pernah yang aneh-aneh. Menu aku itu ya selalu menu-menu super simple. Di sini aku mau persiapkan dulu untuk bumbu-bumbunya yang aku mau masak hari ini ya. Dan seperti yang udah kalian lihat lah, di sini bahan-bahannya itu kira-kira ada apa aja. Yaps, ada terong gitu ya, itu yang aku beli ya di video aku yang belanja mingguan.
Aku itu udah lama nggak makan terong ya teman-teman, rasanya kok rindu gitu ya. Ya walaupun terong itu kayak gitu bentukannya, tapi tuh dia itu juga bikin rindu gitu ya teman-teman. Siapa nih tim yang suka terong? Ayo teman-teman, acungkan tangan kalian. Kalau aku sih terong itu nggak terlalu doyan-doyan banget gitu ya, maksudnya nggak terlalu yang harus setiap hari. Nah kalau keseringan makan terong aku malah nggak suka, alias aku itu bosan gitu. Tapi kalau misalnya pas aku lagi kepengen gitu, aku masak ya teman-teman. Dan beginilah penampakan si baby twinku yang gemoy kalau misalnya bundanya itu lagi beraktivitas. Ya seperti inilah mereka ya teman-teman. Kadang mereka itu asik nonton film gitu ya, kadang mereka nongkrong di situ sambil kadang itu juga ngerengekin aku. Tapi kalau misalnya mereka itu ngelihat aku itu ada di depan matanya, kadang jarang gitu ya teman-teman, mereka itu ngerengek gitu. Mereka itu kadang lebih suka gitu duduk diam. Kadang itu yang bikin mereka itu nangis gitu ya, kalau misalnya ngelihat aku itu udah nggak di dalam rumah gitu, alias kadang itu keluar kayak gitu kan, itu mereka suka nangis sih. Cuman kalau masih kayak seputaran nyapu halaman atau cuman sekedar jemur-jemur pakaian, mereka itu nggak nangis karena mereka itu tahu ya bundanya itu lagi kerja. Tapi kalau udah lihat aku itu jalannya agak rada jauh gitu ya, auto nangis, teriak-teriak, menjerit-jerit deh itu ya si baby twin. Kadang juga kalau misalnya ada ayahnya si twin, aku itu mau ke warung gitu ya teman-teman, aku itu tuh harus tungguin si twin itu kayak nggak merhatiin aku dulu gitu ya. Ntar aku itu bakal keluar dari pintu dapur dan aku itu pergi sembunyi-sembunyi, karena kalau si baby twin udah lihat aku auto nangis mereka itu. Kelar aku siapin bumbu-bumbu, di sini aku itu mau lanjut ya teman-teman buat benerin api kayu bakar ini. Jadi api ini tuh harus sering-sering dilihat gitu ya teman-teman, karena kalau misalnya kita tidak memperhatikan kayunya ini, terus juga tidak memperhatikan apinya, otomatis nanti airnya itu bakalan lama gitu matangnya. Nah kalau udah lama terlalu kena asap-asap aja nggak ada apinya gitu, takutnya nanti untuk airnya itu bakalan jadi bau asap gitu ya. Jadi kalau misalnya masak di tungku, itu tuh yang harus benar-benar diperhatikan ya, konsistensi apinya gitu ya teman-teman. Oke, di sini aku mau lanjut ya untuk memasak. Di sini tuh aku mau masak menu yang super simple seperti yang aku bilang. Dan itu tuh cabai udah aku rebus ya. Seperti yang kalian tahu lah, kalau aku itu masak selalu ya cabainya aku rebus dulu sebelum aku blender. Jadi yang pertama di sini tuh aku mau tumis sayur dulu ya. Di sini tuh ada jagung manis. Entah kenapa gitu ya teman-teman, si baby tuna aku tuh suka banget kalau misalnya aku bikin tumis atau bening jagung manis ini tuh ya. Kayaknya mereka tuh lahap banget makannya. Makanya di sini agak aku rada banyakin gitu ya untuk jagung manisnya aku tumis. Harusnya sih aku masukin sawi dulu ya, itu tuh ada sawi putih sedikit. Tapi ya seperti itulah ya teman-teman, agak rada-rada lupa kadang kayak gitu ya, agak rada-rada error kalau udah rada buru-buru. Jadinya aku masukin jagungnya dulu gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya teman-teman, sama aja kan, nanti juga bakalan mateng gitu kan untuk sayur sawinya. Setelah jagungnya itu udah hampir mateng gitu, aku masukin sawinya gitu ya teman-teman. Pokoknya menu ini tuh bener-bener super simple dan juga menurut aku menu yang sederhana. Tapi menu sederhana itu lebih sering bikin kita itu bener-bener nikmat banget makannya. Oke deh teman-temanku semuanya, kalian bisa lah ya saksikan aku itu lagi ngapain aja, dan sambil kalian lagi ngikutin aku beraktivitas dan masak-masak, aku itu mau sapa-sapa kalian dulu. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya, terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini ya. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang selalu nonton video aku sampai akhir dan no skip, aku juga ucapkan terima kasih ya. Serta aku ucapkan juga terima kasih untuk kalian yang sudah selalu setia menunggu video-video aku, dan yang sudah selalu memberi komentar-komentar positif yang sangat membangun serta membangun rasa semangat aku ya teman-teman. Pokoknya komentar-komentar kalian itu selalu aku bacain, walaupun terkadang itu telat buat aku balesin. Ya walaupun terkadang itu juga aku balesin komenan kalian itu hanya cuma dikasih like sama love doang ya teman-teman. Karena kalau misalnya kebanyakan aku balasin itu juga nggak sanggup ya. Karena alhamdulillah yang komen di video aku itu tuh lumayan banyak ya teman-teman. Kalau harus aku balasin semuanya itu kayak nggak bakalan sempat. Karena kan aku itu harus juga bikin video, belum lagi ngedit, belum lagi ngurus anak-anak gitu ya teman-teman. Tapi aku selalu usahain kok buat selalu baca komentar-komentar kalian. Oh
Oh iya, untuk di video aku kali ini aku belum bisa untuk sapa-sapa kalian menggunakan pantun ya teman-teman. Aku minta maaf karena memang aku itu lagi ada sedikit urusan, jadi belum bisa gitu ya aku itu duduk manis untuk memikirkan pantun atau mengarang pantunnya. Jadi aku belum bisa sapa-sapa kalian yang udah minta disapa ya. Insya Allah kalau misalnya aku udah agak plong lagi gitu, aku bakalan sapa-sapa kalian lagi menggunakan pantun. Di sini aku akan sapa-sapa aja dulu ya penonton-penonton aku yang udah minta disapa. Aku nggak akan sebutin nama ya teman-teman. Aku mau sapa aja secara keseluruhan dulu daripada enggak sama sekali gitu ya teman-teman ya. Yang paling penting gitu ya, aku mau sapa siapa yang penonton aku itu yang dari luar Indonesia gitu, yang ada yang dari luar negeri gitu ya teman-teman, pekerja-pekerja yang ada di luar negeri. Pokoknya aku ucapkan terima kasih udah mau mampir ya mams. Dan buat mams semuanya yang kerja di luar negeri gitu ya, aku doakan semoga rezeki kalian itu lancar-lancar ya mam, dan juga semoga juga kalian itu selalu sehat agar bisa selalu beraktivitas dan bekerja dengan bagus. Dan untuk para makcik-makcik dari Malaysia, aku juga ucapkan terima kasih ya. Alhamdulillah, Masya Allah banyak banget yang makcik-makcik dari Malaysia itu yang suka katanya dengan video aku. Aku tuh rasanya itu kayak terharu gitu. Pokoknya untuk teman-teman semuanya yang selalu meninggalkan komentar yang positif di kolom komentar, kalian itu benar-benar best banget. Nah alhamdulillah nih sambil ngomel-ngomel udah kelar aja aku masak-masaknya. Ada sambal terong dan ikan asin dan juga ada tumis jagung sama sawi ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke deh, lanjut ya ke video. Jadi di sini udah kelar untuk masak-memasak. Seperti biasa kita itu harus tanggung jawab ya teman-teman. Tanggung jawab apa itu Bunda Twin? Ya tanggung jawab beresin kompor dan persekitarannya. Karena tadi kan kita udah pakai buat masak dan juga pastinya kompor itu pasti udah kotor. Oke, kelar masak-memasak. Lanjut di sini aku tuh mau susun aja piring-piring yang sudah tadi aku cuci ya teman-teman, supaya berasa lebih lega aja gitu ya buat dapur aku ini. Entah kenapa kalau misalnya ngelihat tumpukan piring itu tuh kadang agak rada-rada jadi malas kitanya beraktivitas ya teman-teman. Cuman ya terkadang juga kita malah malas buat ngeberesin piringnya. Ya seperti itulah ya teman-teman aktivitas kita, karena memang aktivitas kita itu kan selalu kayak gitu-gitu aja. Jadi terkadang itu wajar-wajar aja kalau misalnya kita dihampiri rasa mager. Aku memang tidak punya perabotan-perabotan yang cantik dan cakep-cakep ya teman-teman. Perabotan aku itu yang perabotan biasa-biasa aja. Yang piring aku juga piring hadiah deterjen ya. Tapi nggak apa-apa lah ya teman-teman. Yang penting aku punya piring, bisa makan di piring gitu ya. Yang anehnya itu kan kalau misalnya nggak punya piring. Iya kan teman-teman. Jadi disyukuri aja ya untuk apa yang ada kita punya. Nah lanjut ya teman-teman, di sini tuh aku mau bersihin dulu untuk kamar ya teman-teman. Jadi di sini tuh tadi anak-anak itu udah bangun tidur siang gitu ya teman-teman. Jadi kamarnya itu agak rada-rada berantakan. Di sini aku mau beresin dulu untuk kamar ini karena ini tuh lumayan kayak banyak pasir-pasirnya gitu ya. Nggak tahu kenapa deh, pokoknya kamar aku itu sering banget ada pasirnya gitu ya, sering debuan karena mungkin banyak lubang-lubang gitu ya. Jadinya kayak debu-debu itu mudah banget masuk. Selanjutnya di sini aku itu mau beresin mainannya anak-anak. Masya Allah ya teman-teman, harta karunnya anak-anak itu bener-bener deh ya, banyak banget gitu ya teman-teman di bawah lemari. Terkadang itu tuh anak-anak sengaja banget buat masukin ke dalam lemari gitu ya, sampai dicolok-colok gitu untuk mainannya ke bawah lemari gitu. Cuman ya mau gimana lagi ya, namanya juga anak-anak gitu ya teman-teman, harap dimaklumi. Dan kita itu berdoa saja semoga kita itu selalu sehat agar kita selalu bisa merapikan rumah dan merawat anak-anak kita. Dilanjut setelah beberes mainan seperti biasalah ya, yaitu untuk nyapu-nyapu. Pokoknya kalau yang namanya udah beres-beres mainan itu pasti setelah itu tuh nyapu ya, supaya anak-anak itu yang mau main itu tuh bener-bener jadi enak dan nyaman gitu ya main di sini. Karena kalau misalnya rumah itu berantakan gitu ya teman-teman, jangankan anak-anak atau kita gitu ya, bener-bener nggak enak gitu buat dipandang kan. Jadi memang alangkah baiknya rumah kita itu harus selalu kita usahain rapi gitu ya, walaupun cuma sebentar. Ya memang tidak bisa dipungkiri kalau misalnya kita punya anak kecil, kita itu tidak bisa untuk menjadikan rumah selalu bersih dan rapi, tapi setidaknya bisa rapi walaupun cuma sebentar. Di saat anak-anak itu memang lagi bisa buat diajak kerja sama gitu ya, kita usahakan buat ngebersihin rumah kita.
mereka. Karena jujur aku sendiri tuh tidak suka ngeliat rumah berantakan ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, anak-anak itu kan juga butuh main, dan juga mereka itu benar-benar suka buat berantakin mainan. Aku tuh sebenarnya pengen ngejadiin kamar belakang itu tuh jadi tempat mereka main gitu ya. Cuman anak-anak itu nggak mau teman-teman, dan juga kamar belakang itu jadi tempat buat sholat. Oke deh, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.